Implementasi akhlak tasawuf di era modern dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akhlak tasawuf Stainida Elada di Bogor dari saya Aida Dekoresin dari Prodi MBS Blended. Apa itu akhlak tasawuf? Akhlak tasawuf adalah tingkah laku yang baik yang berpedoman pada bagaimana mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khawat, riyadhah, taubat, ikhlas, dan ridho dengan ketetapan Allah. Adapun peran akhlak tasawuf dalam kehidupan modern yaitu sebagai solusi dalam mengatasi krisis dan problematika masyarakat modern dewasa ini. Dengan pendekatan akhlak tasawuf membuka jalan pertama bagi masyarakat dalam melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran spiritual dalam mencari Tuhan. Adapun implementasi akhlak tasawuf di era modern antara lain 1. Berusaha keras untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Kedua, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, serta banyak berzikir, bertaubat, bersyukur, bersabar, bertawakal, mengejar keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ma'rifat dan menambah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu menerapkan sikap release, forget dan forgive yang artinya melepaskan, melupakan dan memaafkan. Adapun untuk poin yang ketiga ini akan diperjelas sebagai berikut. Manusia adalah makhluk energi. Kita adalah energi apa yang mendominasi diri kita. Yaitu ada 3 energi. Yaitu masa lalu. Masa lalu terdiri dari memori yang tidak baik, dosa di masa lalu, kisah hidup yang tidak sempurna, dan labeling dari orang lain. Selanjutnya masa kini. Masa kini itu terdiri dari keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, dampak dari energi tidak baik di masa lalu, juga ujian kehidupan yang tak terduga. Adapun di masa depan yaitu kecemasan yang belum terjadi, ketakutan akan masa lalu yang terulang, dan ketidaktahuan akan peta hidup. Energi yang bermanfaat untuk hidup itu hanya energi positif dan tidak ada pilihan. Energi yang tidak baik harus di RFF, di release, forget, dan forgive. Jangan biarkan energi tidak baik bersemayam di dalam hati hingga mengendap. Karena jika dibiarkan akan membentuk perisai dan menghalangi datangnya keajaiban. Maka dari itu, install energi positif dengan cara berikut. 1. Di masa lalu. Energi terbaik dari masa lalu adalah memori yang indah. Sedangkan di masa kini yaitu senyum, syukur, dan bahagia adalah harta tertinggi kita. Peristiwa hanya dampak masa lalu yang perlu disikapi dengan tepat. Adapun di masa depan itu ada sunatullah, energi baik pasti bertemu energi baik pula. Oleh karena itu, yuk teman-teman mari kita mendownload RFF atau Release, Forget, dan Forgive dalam keseharian hidup kita. Karena RFF merupakan ciri orang yang bertakwa sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 136 dengan bunyi terjemahnya sebagai berikut. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luas
langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Adapun cara memupuk RFF, Release, Forget, dan Forgive, adalah dengan melatih dan merawat syukur, yaitu satu, dengan bersyukur level galau jadi 0. Kedua, kekayaan sebenarnya adalah ketenangan hati. Ketiga, serahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah, karena Allah merupakan life organizer kita. Dan yang terakhir, menginstal FRF pada sholat, dimana pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, segala persoalan hajat hidup kita di dunia ini kita pasrahkan kepada life organizer kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai di akhir juga teman-teman. Mungkin segini dulu sedikit uraian materi dari saya mengenai implementasi akhlak tasawuf di era modern. Adapun semua materi yang saya sajikan ini saya ambil dari kajian Magnet Rezeki dengan founder Ustadz Nasrullah. Teman-teman yang pengen tahu kelanjutannya seperti apa ilmu Magnet Rezeki, teman-teman bisa follow Telegramnya, YouTube-nya, ataupun FB dan Instagramnya dengan titel Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah. Berikut ada beberapa dokumentasi dari saya ketika saya mengikuti kajian Magnet Rezeki bersama teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah dari Magnet Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat wa ya kafiyal muhimmat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lihatlah kami hamba-Mu ya Allah. Kami bangun di malam ini ya Allah, Engkau yang mengizinkan kami. Tangan kami tengadah ke atas langit ya Allah, semata-mata agar Engkau mau memaafkan kami, semata-mata agar Engkau mau menurunkan maaf-Mu pada kami. Sungguh dosa kami terlalu banyak ya Allah. Dosa kami lebih banyak daripada butiran pasir di pantai-Mu ya Allah. Dosa kami lebih banyak daripada bintang gemintang di langit-Mu ya Allah. Dosa kami lebih banyak ya Allah daripada butiran pasir ya Allah. Tapi maaf-Mu ya Allah, maaf-Mu melebihi itu semua ya Allah.